Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Selamat Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan di kesempatan hari ini pemirsa, kami akan memasuki wilayah Desa Bangilan ya. Tepatnya ada di Dukuh Karangasem, Dusun Sambang Lombok, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Nah, manakala kami Kembang Selamat Group pemirsa memasuki wilayah Dukuh Karangasem ini, terlintas di benak kami bahwasanya seakan-akan Dukuh Karangasem ini adalah merupakan desa tertinggal di wilayah Desa Bangilan. Karena apa pemirsa? Karena Dukuh Karangasem adalah merupakan bagian dari wilayah Desa Bangilan, dan Desa Bangilan adalah merupakan ring pertama dari wilayah Kecamatan Bangilan. Namun ya, karena keberadaan Dukuh Karangasem di Desa Bangilan ini ternyata benar-benar sangat memprihatinkan ya. Kalau kita bandingkan dengan wilayah yang berada di ring 1 wilayah Kecamatan Bangilan ini. Di Dukuh Karangasem ini pemirsa memang benar-benar seperti wilayah tertinggal. Karena apa? Karena akses jalannya pun juga masih asli terbuat dari tanah ya, tidak ada sentuhan-sentuhan pembangunan ataupun tidak ada ya semacam pengerasan jalan dan lain sebagainya ya. Dan inilah yang dikeluhkan masyarakat bahwasanya jalan-jalan di Dukuh Karangasem ini adalah merupakan jalan asli ya, dari tanah ya. Dan manakala turun gerimis ya, jadi tidak usah menunggu hujan, gerimis saja masyarakat Dukuh Karangasem ini enggan untuk keluar rumah karena ya kondisi jalannya ini licin sekali. Demikian pemirsa, karena terbuat dari tanah tersebut, belum pernah ada pengerasan dari pemerintahan desa ataupun pemerintah tingkat kabupaten. Di sisi lain pemirsa, jalan yang ada di Dukuh Karangasem ini juga tergerus oleh aliran Sungai Kening ya. Jadi perdukuhan Karangasem ini terletak di antara dua sungai. Yang di sebelah utara adalah Sungai Kening yang sangat besar sekali, yang sebelah selatan adalah anak sungai dari Kali Kening. Jadi aliran anak sungai dari Kali Kening ini ada di sebelah selatannya Dukuh Karangasem ini. Nah, manakala terjadi hujan dan terjadi banjir ya di Kali Kening ya, ini secara otomatis akan menggerus tanah-tanah yang ada di kanan kiri sungai tersebut. Begitu juga dengan kondisi jalan yang ada di Dukuh Karangasem ini, banyak yang tergerus oleh aliran anak sungai Kali Kening ya, sehingga terjadi longsor dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, dan seperti contoh ini ya, ini adalah jalan yang longsor pemirsa, putus ya, karena tergerus oleh aliran anak sungai Kali Kening. Begitu juga ini ada yang longsor juga, namun oleh masyarakat ditutupi oleh ranting-ranting pohon ini ya, agar tidak kelihatan lubangnya sehingga tidak membahayakan anak-anak. Dan begitu juga perlu diketahui bahwasanya Dukuh Karangasem ini ditempati 11 rumah ya, 11 rumah warga masyarakat. Dan dari 11 rumah ini kondisinya pun juga sangat memprihatinkan sekali apabila dibanding bahwasanya Karangasem ini adalah merupakan bagian wilayah dari Desa Bangilan ya. Kondisi rumahnya pun juga sangat sederhana sekali, lantainya juga masih tanah ya, dinding-dindingnya juga biasa-biasa saja ya. Maka layaklah warga masyarakat Dukuh Karangasem, Dusun Sambang Lombok, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban ini merupakan wilayah yang di bawah ya garis kemiskinan ya. Jadi masyarakat Karangasem
kebanyakan adalah buruh tani kehidupannya ya. Jadi sumber kehidupannya adalah buruh tani, dan manakala para petani ini lagi musim hujan atau panen, nah itulah baru mendapatkan pekerjaan. Namun ketika petani-petani itu sudah selesai musim tanam dan panen ya, banyak warga masyarakat sini yang menganggur, dan akhirnya banyak juga yang mencari pekerjaan sampingan ke sana kemari demi untuk mencukupi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Ada pula yang menjadi kuli proyek ya, ada pula yang menjadi tukang cari ikan ya, mencari ikan di sungai kalau malam hari itu juga ada ya. Dengan kondisi yang demikian ini pula pemirsa, ketika kami Kembang Saman Group menemui beberapa warga Dukuh Karangasem ini, banyak warga ini juga belum tersentuh oleh bantuan-bantuan sosial dari pemerintah ya. Ya memang ada beberapa yang dapat PKH dan BLT, namun tidak semuanya mendapatkan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Padahal menurut pengamatan kami Kembang Saman, masyarakat Karangasem ini layaknya mendapat bantuan semua dari 11 warga masyarakat yang ada di Dukuh Karangasem ini ya. Jadi dari 11 rumah inilah ya, ini layaknya mendapatkan bantuan semua, baik itu BLT, PKH dan lain sebagainya mestinya dapat ya. Dan begitu juga banyak warga masyarakat Karangasem ini mengeluhkan tentang kondisi jalan ya. Ini juga perlu perhatian, sentuhan-sentuhan dari pemerintah Desa Bangilan, juga dari pemerintah tingkat kabupaten. Ini perlu pengerasan jalan ya, pengerasan jalan. Soalnya jalannya sangat licin, dan jembatan ini adalah merupakan pintu masuk ya untuk warga masyarakat Karangasem ini berinteraksi dengan warga yang lain ya. Jadi pintu keluar masuknya ini adalah jembatan yang terbuat dari sesek ini, dan ini pun ketika terjadi hujan ini juga sangat mengkhawatirkan sekali bagi anak-anak ya, apalagi ketika anak-anak itu mau berangkat sekolah dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu keluhan dari warga masyarakat Karangasem ini mohon adanya bantuan pengerasan jalan dan pembuatan jembatan, sebagaimana jembatan adalah merupakan akses utama warga masyarakat Dukuh Karangasem ini untuk berinteraksi dengan warga yang lain. Begitu juga dengan bantuan-bantuan sosial ya, warga di Dukuh Karangasem ini juga mengharapkan sekali bantuan-bantuan dari pemerintah ya, baik ini BLT, PKH dan apapun lah namanya bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut. Dan untuk lebih jelasnya lagi pemirsa tentang keluhan, tentang harapan dari masyarakat Dukuh Karangasem di Dusun Sambong Lombok, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, maka kami Kembang Saman Group ya menemui dua orang tokoh masyarakat ya. Beliaunya adalah Bapak Setio Wahono dan Bapak Suparman. Nah, maka oleh sebab itu ikutilah wawancara kami dengan beliau berdua ini tentang harapan dari warga Dukuh Karangasem, Dusun Sambong Lombok, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Kembang Saman Group menemui tokoh masyarakat Desa Sambong Lombok ya. Dusun Sambong Lombok, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Beliaunya adalah Bapak Setio Wahono dan Bapak Suparman. Dan kaitan hal tersebut kami ingin menguak lebih lanjut tentang keberadaan masyarakat yang ada di Dukuh Karangasem, Dusun Sambong Lombok, Desa Bangilan. Oh ya Pak Wahono mungkin tahu dari masyarakat yang ada di Dukuh Karangasem kan. Jadi itu ada 11 kakak yang tadi saya temui semua, 11 kakak. Tapi kebanyakan dari masyarakat yang kategori miskin tersebut menurut perhitungan kami itu tidak semua
bantuan sosial dari pemerintah. Itu hanya beberapa orang, ada dapat PKH itu hanya 4 orang, dan dapat BLT desa itu hanya 1 orang. Dan menurut Pak Dewarno selaku tokoh masyarakat, harapannya bagaimana Pak tentang keberadaan masyarakat di Dukuh Karangasem tersebut? Ya, terima kasih. Jadi harapan kami selaku warga Karangasem ya, Karangasem itu adalah bagian dari dusun Samburan. Jika dilihat dari segi ekonomi, ya hanya beberapa warga itu yang semestinya layak mendapatkan Semuanya akan mendapatkan semua bantuan dari pemerintah, pemerintah. baik itu dari desa maupun dari desa. Itu harapan kami seperti itu. Sebenarnya apa ya, kita membantu untuk meningkatkan taraf hidup warga dusun, warga Karangasem tersebut, sehingga bisa membantu perekonomian. Lagi itu kan gini Pak Dewarno, itu kan ada 11 kakak yang bertempat tinggal di Dukuh Karangasem tersebut. Itu hanya sebagian, dan ini pun juga kelihatan juga memicu kecemburuan dari masyarakat karena ada yang dapat, ada yang tidak. Maka oleh sebab itu harapan kita kan mungkin kita juga menghimbau lah kepada pemerintahan desa ataupun pemerintahan tingkat kabupaten agar masyarakat yang ada di Dukuh Karangasem dusun Sambolonggo ini, karena taraf ekonominya yang masih di bawah rata-rata, mungkin dapat semua. Begitu Pak Ono ya. Karena kebanyakan warga Karangasem ini pekerjaannya itu banyak buruh tani, bukan petani tapi buruh tani. Ya, rata-rata tidak memiliki sawah sendiri. Dan itu pun pekerjaannya pun juga tiap musim lah ya. Tiap musiman ya. Jadi kalau waktu petani menggarap sawah ya beliau yang ada di situ bisa bekerja. Namun kalau petani sudah waktunya tidak menggarap sawah ya nganggur. Maka oleh sebab itu sekali lagi harapan dari warga bahwasanya mohon untuk pemerintah Desa Bangilan dan pemerintah tingkat Kabupaten Tuban memperhatikan masyarakat yang ada di Dukuh Karangasem, dusun Sambolonggo, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan Tuban. Nah, dan sekarang kaitan dengan akses jalan Pak Suparman ini, Pak Suparman, apakah jalan yang ada di Karangasem itu sudah pernah disentuh oleh pembangunan desa atau belum Pak? Mulai awal masyarakat itu bertempat tinggal di situ. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Seingat saya, selama saya domisili di sini, itu saya belum pernah tahu ada bangunan masuk ke Karangasem dari desa maupun dari daerah. Oke. Padahal itu jalannya kan banyak yang longsor Pak, ya? Sangat amat rusak dan sangat amat tidak layak. Longsor, dan masyarakat Karangasem sendiri kalau mau keluar harus lewat jembatan sesek itu Pak ya. Nah, jembatan artinya rumah. Berarti harapan dari masyarakat Pak Parman ya, harapan mungkin dari desa ataupun dari tingkat kabupaten Tuban bisalah untuk memberikan pembangunan jalan ataupun pembangunan jembatan itu sebagai akses masyarakat untuk ya keluar masuknya masyarakat dari Karangasem ke keluar Karangasem. Begitu juga masyarakat Karangasem ini kan tadi disebut oleh Pak Dewarno bahwasanya banyak yang buruh tani. Dan selain buruh tani itu apa Pak kegiatan lainnya? Mungkin ada penghasilan lainnya selain buruh tani. Kalau penghasilan lain yang dari Pak Kantari itu malam cari udang. Oh, nyuloh ikan. Ya, nyuloh ikan. Mungkin kerja di proyek. Nah, itu pun yang jelas itu tidak punya pekerjaan tetap. Yang jelas itu pekerjaan musiman. Yang jelas seperti itu. Lalu mengenai jalan yang selama ini tidak pernah tersentuh, ya, lepas dari perhatian itu ya mungkin karena tempatnya kan sangat mojok, sangat mojok sehingga itu lepas dari perhatian. Makanya karena saat ini banyak dana-dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat, yaitu dana desa. Dana desa itu yang mana mestinya kan bisa Pak ya. Bisa, sumbernya kan dari APBN, dari pusat. Itu bisa, dan itu pun mestinya kalau mau
dibangun ya itu pun saya kira nggak begitu besar kok, dananya nggak begitu besar. Ya mungkin di makadam atau pertama mungkin sekedar di pedal atau pengerasan jalan lah ya seperti itu ya, atau di pedal ya mungkin agar tidak becek ya. Terus syukur-syukur kalau bisa ya dikasih jembatan lah, jembatan berupa jembatan apalah yang penting tidak, walaupun toh tidak permanen ya, minimal ya semi permanen lah. Nah, ini sesek Pak itu Pak. Sangat bahaya. Dan lagi pula kan Karangasem pun juga merupakan bagian dari masyarakat dusun Sambang Lombok. Ya, betul. Jadi kalau ngapain Sambang Lombok diperhatikan, kalau Karangasem tidak kan ya sama saja kan. Ya, harapan warga Sambang Lombok itu untuk pemerintahan yang baru ini ada pemerataan pembangunan. Ya, jadi tidak hanya satu titik atau titik-titik tertentu saja yang diperhatikan. Kalau bisa itu merata di wilayah pemerintahan desa Bangilan. Termasuk Karangasem ini Pak ya. Termasuk Karangasem karena warga Karangasem ini kan juga warga desa Bangilan, ya kan? Juga mereka ini juga membayar pajak. Betul. Mestinya mereka punya hak untuk menikmati adanya dana desa ini. Betul. Seperti itu. Oke pemirsa, demikian sekilas wawancara kami dengan tokoh masyarakat dusun Sambang Lombok, yaitu terutama membahas masalah Dukuh Karangasem, yang mana harapan dari masyarakat yang jelas Dukuh Karangasem ini butuh perhatian lebih ya untuk saat ini. Mungkin dari akses jalannya yang sekarang masih kondisinya masih tanah ya, banyak yang longsor digerus oleh aliran sungai, juga jembatannya ya, jembatan merupakan akses keluar masuk masyarakat ya, dari Karangasem ke wilayah lain ini menggunakan jembatan sesek. Ini sangat berbahaya sekali, apalagi untuk anak-anak ya, yang mau sekolah dan lain sebagainya. Kalau turun hujan licin sekali, maka sekali lagi harapan dari kami, mudah-mudahan pemerintah desa ataupun tingkat kabupaten bisa memperhatikan masyarakat yang ada di Dukuh Karangasem. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahun pinten Mbah Singgeni tiang ini? Kali tahun ini teman. Ngoten nggih. Lanang lagi Dalem? Enten pipile nggih. Sak petak ngeten iki. Larang ya. mak sak mengguri. Iya lho. Jenengan asmane sinten to, Mbah? Mbah Suminah. Oh. Sumingah. Ndarian di Jalan Karangasem ing napa, Mbah? Badhe digeni tiang sadèrèng digeni tiang-tiang niku. Wah, ini tiang mriki teng Ramanan. Asal Ramanan dijoli mriki mboten gadah kampung itu. Nggih. Jenengan berarti riyen asal tanah Kraman yang desa. Oh, ngoten. Nah, Kramanan niku teng pundi? Kuwi opak wong anu kok napa niku. Aku rabi rene iki tahun 85. Baik enten. Iki tahun 70. Pintu-pintu goblok-goblok kaki tulis ngati opo niki mbok biyen. Sing penting seger kewarasan. Nggih. Sing penting sakniki seger kewarasan mawon. Anak putune saged lancar merdamele nggih to. Nah, ngoten. Nah, berarti tanah ini mboten nate dibangun desa mboten nate nggih. Bangun sinten mboten enten. Oh, nek menawi jaman riyen Bangun tiang-tiang niki sudah pesek ngaten. Ya sinten Mbah namine Mbah? Jenengan namine sinten? Kula Ngat. Ngat Sripah. Oh, nggih. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.